Dengar, Pak. Dengar, oke? Kurang keras kok gimana? Biar nanti saya enak itu. Sudah cukup ya, suara saya cukup keras ya. Jelas, Bapak. Makasih. Kita mulai dulu dari masalah eh, kosmetik. Nah, kosmetik adalah atau kosmetik. Kemarin sudah nih ya, kemarin ini ya. Sudah kemarin. Recording in progress. Oke, kemarin sudah kita mulai yang kelainan kulit sudah waris ya. Kelainan kulit, kelainan kulit pada kulit manusia sudah akne itu ya. Kosmetik mungkin dibagi sudah bagi untuk mengatasi penuaan kulit dan anti aging atau terutama untuk jerawat dan akne ada dua. Jadi kosmetik untuk mengatasi kelainan kulit kepala, rambut, misal ketobe, dandruff, kulit kepala berminyak, saber ya, dan kerontokan rambut yang abnormal. Jadi persyaratan kosmetik tadi tidak boleh mengandung lebih dari 5% bahan aktif, bahan dasar harus membantu penetrasi bahan aktif, harus memenuhinya kompatibel dengan kulit, terus bahan membawa harus mampu melakukan atau mempendekan bahan terbaik, dan kelima bahan dasar harus mempertinggi efektivitas bahan aktif misalnya emollient dan vitamin A. 7, bahan yang harus menarik, tidak gelap ya, menarik ya. Bahan-bahan yang digunakan dalam kosmetik misalnya vitamin, hormon-hormon, misalnya hormon, peptida atau protein, klorin, betaine, derivat dan garam-garamnya, sulfur, bahan-bahan iritan, alantoin dan ayulen. Bahan yang sebelumnya diizinkan, sudah ya, saya ulas sebentar saja ya, biar nanti hidrokinon, fenol, lead asetat, solvent, DC, methylene klorid, dan vitamin K. Dulu boleh obat-obat kosmetik, obat itu kan untuk mengurangi, merawat, dan mencegah penyakit dengan mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh manusia. Kosmetik adalah yang betul untuk kecantikan, meningkatkan daya tarik, dan mengubah penampilan. Dan kosmetikal adalah produk kosmetik yang mengandung bahan aktif biologis yang bermanfaat terapeutik pada permukaan yang dikenakan, diterapkan yang dikenakan, yang diobati lah, yang dikenakan sebelum diterapkan. Itu sama saja. Istilah ada kosmetik dan kosmetikal, misalnya eh, di CDBT pada tahun ya, berapa istilah kosmetik di FDA dan juga obat juga untuk mengurangi Maaf, Bapak kuliah sih. Ya. Obat untuk mengurangi, merawat, dan mencegah penyakit dengan mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh manusia, seperti kosmetik ya. Beberapa istilah di Eropa, di Amerika, Federal Food, Drug and Cosmetic (FDNC) Act tidak mengenal istilah kosmetik. Industri menggunakan istilah ini untuk produk kosmetik yang memiliki kegunaan kesehatan atau kegunaan seperti obat. Di Amerika hanya mengenal dua, obat dan kosmetik. Bila produk memiliki sifat khasiat obat, maka itu harus sesuai sebagai obat. Jadi tidak ada kosmetikal di dalam peraturan Amerika. Itu penting ya.
kosmetik itu obat, misalnya ini beberapa kemarin ada santan, ada tentang kosmetik, tapi sunscreen produk drug. Istilah toothpaste itu kosmetik, but anti caries toothpaste itu adalah drug. Jadi macam-macam istilah-istilahnya itu tergantung pemakaian kalau di Amerika, tapi kalau di Indonesia itu masih masih kosmetik, masih kan kosmetik ya masih. Jadi kosmetik itu masih belum masuk dalam peraturan-peraturan di Indonesia. Sama juga di Amerika, Eropa masih. Hanya pilihannya ini obat. Jadi sangat bingung kalau ini deodoran, kosmetik, tapi antiperspiran itu obat. Sampo, kosmetik, obat anti dandruff. Ada obat yang mengandung anti dandruff maka disebut drug. Itu saja kalau di Amerika. Skin product to hide acne is a cosmetic, but anti-acne product is a drug. Lips softener is a cosmetic, but product for capped lips is a drug. It depend on situation ya. USA, Eropa tidak mengenal istilah kosmetik dalam undang-undang. Di Eropa hanya mengenal kosmetik dan obat, tidak ada kosmetikal. Akan tetapi ada beberapa produk di dalam regulasi Eropa termasuk kosmetik, tapi dalam regulasi. Di Jepang diizinkan kosmetik mengandung bahan aktif secara farmakologi, asalkan terapinya sederhana dan produk terbukti aman. Asal aman boleh dari Jepang. Di, di, di regulasi Jepang ada kuasi, yaitu kebanyakan produk tidak merupakan obat murni atau kosmetik murni, tapi campuran keduanya namanya kuasi. Kategori yang disebut kosmetikal atau kosmetik kosmetikal adalah kuasi drug atau obat kuasi. Obat kuasi atau campuran tadi bisa bermakna ganda dari kuasi itu, bergasat gandaan. Amerika termasuk obat, contohnya produk sunscreen di regulasi Eropa termasuk kosmetik di regulasi Amerika termasuk obat, yaitu produk antiperspiran dan sampo anti dandruff itu termasuk daripada obat. Regulasi USA di Amerika retinol vitamin A dapat dijual sebagai kosmetik, sedangkan produk antioksidatifnya asam retinoat diatur sebagai obat. Contoh lain adalah teofilin diregulasi sebagai obat, tetapi dapat sebagai kosmetik bila diformulasikan dalam formulasi topikal sebagai antiselulite. Jadi bisa lihat kalau kamu bisa teofilin atau kopi-kopi itulah daripada biar tidak terlalu kulitnya keriput gitu. Kosmetikal di Indonesia. Definisi obat menurut kebijakan obat tahun 2005 yang lama ya, peraturannya belum sudah ganti. Obat-obat yang siap untuk digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan kontrasepsi misalnya. Apa ya? Kosmetik menurut Permenkes sama aja, dari panduan sama aja lah. Jadi mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik ya. Sama aja lah. Jadi kosmetik tidak ada di regulasi Indonesia. Kosmetikal dalam regulasi Indonesia, produk kosmetik itu kosmetik harus masuk ke dalam kosmetik atau obat, tidak bisa masuk setengah kosmetik dan setengah obat atau kosmeseutikal itu kuasa jadi ya. Jadi ini salah entar. Enggak benar kita biarkan aja enggak bisa. Kosme kosme kosmeseutikal ya. Kosmeseutikal. Ya, kosmeseutikal tidak ada di regulasi Indonesia, Amerika, dan Eropa. Produk
tadi sudah jadi ya, jadi bahwa harus yang menarik di Indonesia, kasus yang menarik di Indonesia adalah tentang penggunaan hidrokinon. Dahulu hidrokinon masih boleh dalam kosmetik, tapi sejak tahun 28 dilarang sehingga sejak saat itu harus masuk dalam obat. Sudah, tak boleh itu kosmetik karena putih tapi lama-lama jadi hitam, mas, merubah kulit, ya, merusak kulit. Cara pandang industri, kalau boleh memilih, akan lebih milih produk masuk dalam kosmetik dibandingkan dengan masuk dalam kategori obat. Masuk dalam ranah obat, maka dampak regulasinya sangat banyak dan besar biayanya mulai dari registrasi, pemilihan CPOB, uji stabilitas, dan lain-lain. Dampak itu mengakibatkan pengeluaran uang yang banyak sekali. Masuk dalam ranah kosmetik mengizinkan adanya kebebasan di mana tidak ada kewajiban-kewajiban regulasi seperti di CPOB itu bedanya itu. Sekarang preformulasi sediaan kosmetik. Pendawan, kalau kita ingin merancang suatu sediaan, maka kita harus merancang suatu preformulasi sebelum menjadi dalam skala industri, maka disebut dalam skala laboratorium atau yang disebut dengan preformulasi. Apa peranannya? Pentingnya adalah langkah awal membuat formula dan pengajian tentang karakter sifat-sifat bahan obat dan bahan tambahan yang akan diformulasi sehingga formula tepat, stabil, aman, nyaman, dan manjur. Tujuan preformulasi, jadi sebelum diformulasi adalah dikerjakan yaitu membuat formula yang tepat optimasi termasuk preformulasi produknya stabil, aman, nyaman. Jadi menghasilkan produk akhir sediaan farmasi. Targetnya juga menjadi formulasi. Jadi antara formulasi dan preformulasi itu agak dekat sekali ya. Pertimbangan dalam preformulasi tinggal bentuknya apa? Kalau bentuk liquid jadi kita suspensi, emulsi, kalau bentuk semi ya krim, gel, salep, atau emul gel, macam-macam ya. Atau sekarang serum, gitu, semi solid ya. Pemilihan bentuk sudah tergantung dari kerja obat yang diinginkan. Kalau lokal bisa sintetis, sistemik, dan sifat fisika, kimia, kelarutan, ukuran partikel, higroskopisitas, reaksi kimia, obat. Bahan tambahannya dalam sediaan itu harus kompatibel dengan bahan aktif atau bahan lainnya. Itu prinsipnya jadi harus kompatibel ya. Tuh. Kenyamanan saat gunakan, rasa tidak enak ditutup dengan korigen saporis, bau tak enak ditutup dengan korigen odoris, warna tak menarik ditutup dengan korigen polis. Jadi semuanya bisa ditutupi dengan pertimbangan preformulasi itu ya. Ya apa? Kestabilan organoleptis ya stabil lah. Stabil secara fisika, viskositasnya bagaimana, setelah kena panas bagaimana, yang tidak stabilan kimia kalau dipanaskan menjadi apa atau berkurang kadarnya itu namanya stabilan kimia. pH itu diantaranya ya antara kimia antara pH fisika dan kimia. Viskositas, cycling test yang kita uji adalah stabilitas fisikanya. Kalau kimianya bisa masalah konsentrasi zatnya atau berubah menjadi senyawa apa. Data preformulasi liquid semi solid struktur kimia kelarutan, misal gugus OH pada paracetamol menunjukkan ia larut dalam air. Jadi kita harus tahu struktur kimia dan kelarutan. Jadi sebenarnya kita selalu ilmunya selalu berkait-kait di mana teknologi juga ikut, kimia juga ikut, semuanya di fisika juga ikut, pokoknya farmasi fisik apalagi ikut semuanya itu. Pemerian bahan meliputi bentuk, rasa, warna, bau, tekstur. Sekarang ada tekstur analisis ya. Sekarang ada tekstur analisis itu sebenarnya organoleptik gitu. Tapi bisa tekstur analyzer malah ketemu daya lekat dan viskositas dan juga pahit
maka ditambah pemanis. Itu pertimbangannya. Aroma tak enak bisa ditambah dengan korigen odoris. Contohnya kelarutan obat senyawa polar digunakan pelarut polar harus like dissolve like. Ingat pelajaran farmasi fisik semester 1 ya, terus semester 2. Yang tidak larut maka dibuat suspensi. Itu prinsip dari pembuatan karena kelarutan. Jadi semua akan pikiran kita ke sana. Kalau nggak larut, kalau cair sama cair ya dibuat emulsi gitu. Tapi kalau minyak air bisa gel, emulgel karena minyak air kan dibuat emulsi, maka dipegang dulu menjadi emuls. Jadi tergantung kita mau buat apa itu dan itu ya. Ukuran ukuran kecil cepat melarut, kalau besar dikecilkan atau ditambah enhancer untuk meningkatkan kelarutan. Lalu contohnya adalah griseofulvin, itu obat apa? Obat panu, di mana di micronize kecil-kecil maka asapnya 2 lipat, sedangkan non micronize besar-besar asapnya hanya 1 kali lipat. Jadi lebih bagus kalau dibuat micronize dan untuk sediaan dan itu ya. Luas permukaan partikel besar, partikel pecah-pecah cepat melarut dan cepat diabsorpsi, kecil sukar melarut. Itu kan ya. Laju disolusi adalah proses pelarutan obat dari sediaan padat ke media pelarut. Partikel diperkecil, laju disolusi akan meningkat. Itu hukum alam, ini hukum-hukum fisika ya. Ini. Kalau kecil udah larut, karena larut itu karena ukurannya kecil ya. Sekarang koefisien partisi itu adalah rasio perbandingan antara zat yang dalam minyak, zat yang dalam air. Perbandingan kan dalam minyak itu oktanol, dalam air itu biasanya dalam bipolar. Jadi lipofilik, lipofilik dibagian hidrofilik. Ketemu-ketemu koefisien partisi. Jadi usahakan lebih dari satu. Kalau kurang dari satu jelek nanti. Berapa ideal? Mungkin 5, 4 idealnya. Perbandingannya lebih harus banyak di dalam minyak. Koefisien partisi, kalau Kp-nya tinggi mudah larut dalam non polar. Karena Kp itu perbandingan antara minyak dan air. Kalau minyaknya dia Kp-nya tinggi, kalau misalnya 5 itu dia akan suka kali non polar. Karena non polar mudah sekali diabsorpsi di dalam kulit atau dalam tubuh. Kp rendah mudah larut dalam pelarut polar. Kp rendah digunakan pelarut polar, Kp tinggi digunakan pelarut non polar. Jadi gimana cara milih pelarut itu? Kamu sudah diajarkan mana apa dari sifat-sifatnya ya. Like dissolve, prinsipnya adalah like dissolve like, itu diingat-ingat ya, like dissolve like, berarti LDL like dissolve like. pKa derajat disosiasi asam, pKa rendah maka asam, pKa tinggi maka basa. Pertimbangannya asam lemah diabsorpsi dalam suasana asam di lambung. Jadi zat yang mudah diabsorpsi adalah zat yang tidak terionkan. Maka basa lemah diabsorpsi di usus pH 6,8 sehingga faktor pKa menentukan tujuan target obat akan diabsorpsi di usus atau di lambung. Kalau pH-nya rendah ya di lambung lah. Kalau pH tinggi ya di usus lah. Karena usus tubuh kita itu aneh loh, bisa membedakan kalau di usus pH-nya 1,2, kalau di lambung bisa sampai 8. Padahal satu aliran itu. Alirannya bisa beda-beda tubuh kita itu hebat ya. Bisa macam-macam itu. Polimerisme bentuk-bentuknya bisa berbeda, bobot jenisnya. Aduh, ini apa nih? Kelarutan dan titik lebur, pertimbangannya digunakan obat dengan bentuk kristal yang paling stabil dan mudah larut. Ini apa ini? Ini enggak kelihatan. Oh, kekerasan ya. Nah.
Misalnya kekerasan, makin keras ya bagus, tapi kalau terlalu keras ya jelek ya. Stabilitas obat tak stabil gimana? Ya terus ya diatasi. Jangan dikasih air, kalau dikasih air dia akan pecah, dia ada saling silat. Obat stabil ya dibuat diformulasikan. Jadi gunakan bahan obat yang stabil sesuai dengan sel yang akan dibuat. Jadi kalau membuat, jadi membuatnya pikir juga sifat-sifatnya ya, karakter dari bahan. Kamu karena kalau membuat misalnya kalau skripsi, kalau dipikirkan itu masalah dia suka apa sih senyawa itu? Misalnya paracetamol, dia dengan air suka itu. Farmakologi khasnya indikasi kita pikirkan tidak mekanik kerjanya gimana, dosisnya bagaimana, efek sampingnya apa, indikasinya apa, cara pemberian bagaimana. Lalu pertimbangannya jumlah bahan yang diambil membuat etiket sediaan obat. Jadi jangan lupa ada pertimbangan itu etiketnya jangan salah nanti gitu ya. Etiketnya jangan sampai salah. Data preformulasi, data di atas gunakan agar obat intinya stabil, aman, dan manjur dapat diproduksi secara jadi aman, manjur, aman ya, tidak atau stabil kan aman ya, aman, manjur, tidak toksik berarti aman, manjur dan aksep. Tapi kalau toksik siapa mau makainya dapat beri dan tambah lagi harus dapat beri secara massal. Kalau hanya bisa nggak bisa repot. Jadi data performanya jelek. Jadi ini adalah stabil, manjur, atau aman, manjur, dan akseptabel dapat secara massa. Itu inti-inti dari sediaan itu ya. Ya, mungkin untuk minggu depan kita masih berapa kali saya Pak Karim ya. Bisa kita anti aging ya. Minggu depan tanggal berapa minggu depan? Bisa kita Rabu lagi ya. Rabu Rabu lagi jam mana ya? Jam seperti tadi karena saya kuliah itu ya. Sebentar. Sekarang ini tanggal Rabu depan tanggal berapa Rabu depan? Rabu depan tanggal 5 ya. Oh, tanggal 5 loh. Ya. Depan tanggal 5 Mbak ya. Rabu depan itu saya terakhir Mbak ini ya. Untuk kosmetik Pak Karim berapa kali itu Pak Karim itu? Mbak, 3 kali ya? 3 kali, Pak. 3 kali ya? Berarti minggu depan terakhir nanti kosmetik yang ceng ya. Ini ya tanggal 5 ini ya. Tanggal 5. Ini coba. 5, 11, 5, miring, 5, miring, 11, 20, 25. Ini ya, besok untuk minggu depan ini ya. Kosmetik anti aging. Mungkin untuk hari ini sekian saya. Saya kenal.